Kali ini disajikan pengenalan adat dalam kehidupan suku Dayak Benua, sebagai berikut. Sejak zaman dulu telah dikenal kelas-kelas tertentu dalam masyarakat, yang pada dasarnya dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu A. Golongan Mantii, Manto, Bangsawan. B. Golongan Marantika, Marandawai, Rakyat. C. Golongan Ripan Batang Ulun, Abdi. Golongan Mantii, Manto terbentuk berdasarkan keturunan vertikal dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang keduanya. Atau salah satu adalah keturunan Mantii, Manto. Adapun golongan Marantika, Marandawai terbentuk berdasarkan keturunan vertikal dari pihak ayah dan dari pihak ibu yang sama-sama keturunan Marantika, Marandawai. Sedangkan golongan Ripat Batang Ulun biasanya berasal dari turunan tawanan perang atau turunan orang hukuman tempo dulu. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, golongan Ripat Batang Ulun sudah boleh dikatakan tidak ada lagi, karena sudah berbaur dengan, dan sudah menjadi bagian dari golongan Marantika, Marandawai. Demikian pula perbedaan antara golongan Mantii, Manto dan golongan Marantika, Marandawai. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak begitu nampak. Perbedaan antara kedua golongan ini baru jelas muncul pada pelaksanaan upacara-upacara adat, dalam bagian tugas serta bagian-bagian adat yang bisa diikuti dijalankan oleh masing-masing berdasarkan keturunannya. Kepercayaan kepada sang penguasa alam tertinggi dan Dewa Pencipta serta pengatur alam dan aspek kehidupan manusia. Suku Dayak Benua, menurut kepercayaan lama percaya kepada sang penguasa alam tertinggi yang mereka sebut Lahtala. Menurut salah satu versi mitologi dari suku Dayak Benua, Lahtala sebagai penguasa alam tertinggi mengatur alam semesta hanya dengan sekali bertitah. Titah dari Lahtala ini selanjutnya dijalankan oleh Ayus Junjung, penjunjung titah Lahtala, sebagai Dewa Pencipta serta pengatur alam dan aspek kehidupan manusia. Dalam fungsinya sebagai Dewa Pencipta serta pengatur alam dan aspek kehidupan manusia, Ayus Junjung dikenal sebagai A. Silo, Uraai, yang mengatur pembuatan langit dan bumi. B. Seniang Perjadi, yang menjadikan menciptakan manusia. C. Seniang Pengitah, yang memelihara alam dan kehidupan manusia dengan memberikan kekuatan, rahmat dan karunia yang diperlukan. Kepercayaan suku Dayak Benua terdapat di kepala manusia, yang berasal dari nafas yang ditiupkan oleh Seniang Perjadi ke atas ubun-ubun Tamarikung dan api bungan Tanaa, pada waktu penciptaan manusia pertama. Langit lapisan kedua ini juga terdiri dari 7 tingkat, yaitu Langit Deni Yataang, Usuk, Lenamun Bung, Tenuk Temiowo, Tenangka Aisolaai, Tenuk Mentararaat, Benuang Tingir Layang, Teluyat, Tangkir Langit. Konon menurut kepercayaan suku Dayak Benua, roh kelelungaan dari anggota keluarga yang meninggal sebelum atau kalau tidak diadakan upacara adat Kuangke, hanya menempati tingkat yang pertama, yaitu Langit Deni Yataang. Sedangkan roh kelelungaan dari anggota keluarga yang sudah diadakan upacara Kuangke bisa menempati tingkat yang ke-7, yaitu Teluyan Tangkir Langit. Bumi, menurut konsep kepercayaan suku Dayak Benua, juga terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu permukaan bumi tempat tinggal manusia, dan lapisan atas bumi, yang dihuni oleh para roh dan makhluk halus yang tingkatannya lebih rendah dari para roh di langit, termasuk dalam hal ini roh liau manusia, yang menurut kepercayaan suku Dayak Benua, terdapat nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan. Kepercayaan mengenai hubungan manusia dengan para roh, makhluk halus, makhluk hidup dan benda-benda alam. Suku Dayak Benua, seperti juga kebanyakan suku bangsa lainnya di dunia, berpikir secara totalitas. Segala sesuatu di
Alam semesta dipandang berhubungan secara organis satu dengan yang lain, dan juga saling pengaruh-mempengaruhi. Segala jenis upacara adat yang dilaksanakan dengan segala liku pelaksanaannya diyakini sebagai suatu tata tertib yang akan mengatur hubungan organis manusia dengan isi semesta. Sehingga akan selalu ada hubungan yang serasi sesuai dengan realitas masing-masing. Bila hubungan realitas ini diabaikan, maka mereka yakin bahwa para roh, makhluk halus, makhluk hidup dan benda-benda alam bisa mempengaruhi kehidupan. Bahkan bisa mendatangkan malapetaka dan bencana bagi manusia. Oleh karena itu perlu ada saat-saat di mana hubungan realitas ini dihidupkan, atau dipulihkan, lewat upacara-upacara adat, seperti pada upacara adat Kuangke. Seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia, di pedalaman Mahakam pun terdapat nilai-nilai luhur khas Indonesia, sebagaimana ditemukan dalam rangkaian pelaksanaan upacara adat Kuangke dari suku Dayak Benua. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain yang cukup menonjol terlihat adalah 1. Gotong royong, 2. Rasa kekeluargaan yang erat, 3. Penghormatan penghargaan terhadap jasa orang Yayan, 4. Keselarasan alami dan 4. Sikap religius. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.